البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Taharah, bab tayammum. Jadi kita akan masuk di dalam bab tayammum. Setelah kita menyelesaikan tentang masalah mandi, demikian juga hukum junub, tata cara mandi, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan mandi junub. Berikutnya bab tayammum, bab tentang tayammum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Hizam di sini di Fathul Alam tentang ta'rifuh, definisinya. Lughatan al-qasdu. Tayammum itu secara bahasa artinya adalah bermaksud atau menuju. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tayammumul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi. Surat Al-Baqarah ayat 267 tentang seorang yang dia itu bersedekah dengan sesuatu yang jelek. Wala tayammumul khabitha minhu, jangan kalian menuju terhadap yang jelek-jelek dari harta kalian. Tunfiquna, kemudian kalian berinfak, walastum bi'akhidhihi, dan kalian tidak mau mengambilnya, illa antum miduhi, kecuali dengan memicingkan mata kalian. Ini jangan kemudian bersedekah itu memilih yang jelek-jelek. Adapun secara syariat, tayammum itu adalah huwa qasdu sa'id atau yib limas hil wajh. Qasd menuju atau mencari. Ini menuju sa'id. Sa'id itu debu yang bagus untuk mengusap wajah. Wal yadain, demikian juga telapak tangan, maksudnya adalah kedua telapak tangan. Nanti akan disebutkan masalah ini. Biniyati tatahhur li shalah, berniat untuk bersuci untuk salat, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Ini. Yakni tayammum berarti apa itu? Kita bermaksud untuk mendatangi debu yang bagus untuk mengusap wajah dan telapak tangan untuk melakukan salat atau yang semisalnya. Kemudian disebutkan di sini hadis nomor 120. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih. Ini berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan," aku diberikan lima perkara. Lam yu'tahunna ahadun qabli, tidak diberikan salah seorang pun sebelumku, yakni para nabi. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan lima perkara ini. Nusirtu bir' masirata syahrin, aku ditolong bir' dengan rasa takut masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Maksudnya Nabi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbulkan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu 1 bulan perjalanan. Ini demikian. Yani sebelum didatangi 1 bulan itu sudah takut. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Ini yang menjadi syahidnya, menjadi perhatian. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, tempat untuk sujud, wa tahuron, demikian juga suci. Ya. Jadi jadikan bumi itu untuk kita melakukan sholat dimanapun tempat yang dia itu suci. Wa tahuron, demikian juga bisa digunakan untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah, siapapun orang yang mendapati waktu sholat, falyusholli, maka hendaknya sholat. Adapun orang-orang dulu kan khusus di tempat-tempat ibadah mereka. Adapun kita boleh, walaupun dengan yakni ketentuan-ketentuan untuk kita apabila mukim untuk kemudian sholat berjamaah di masjid atau mushola dan semisalnya. Wa dzakara hadis, kemudian disebutkan hadis secara lengkap. Disebutkan di situ, ini bu'istu linnasi kafah, aku diutus untuk semua manusia. Sebelumnya para nabi itu untuk yakni kaumnya. Demikian juga uhilat li al-ghanimah, dihalalkan untukku ghanimah, rampasan perang. Demikian juga jawamul kalim, Nabi diberikan jawami, ucapan yang ringkas tetapi menyeluruh. Demikian. Kemudian hadis nomor 121. Wa fi hadis Hudzaifah inda Muslim. Sebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan tanahnya untuk kami tahuran, suci.
idza lam najidil ma, apabila kita tidak mendapati air. Kalau tidak ada air, maka digunakan tanah itu untuk kemudian melakukan tayammum. Wan Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, demikian juga disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini di dalamnya ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu terjadi perselisihan, dan yang benar beliau ini, rawi ini adalah lemah. Tetapi ada penguatnya. Ya. Yaitu penguatnya hadis yang tadi kita baca. Sehingga dikatakan hadis ini hasan li ghairi. Inda Muslim, ini semua di sini wa Ali inda Ahmad, semua Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan wa ju'ila turab li tahuron, dijadikan tanah bagiku suci. Dari sini disebutkan beberapa permasalahan bahwa tayamum itu diperbolehkan ketika dalam keadaan hador, ketika kita tidak safar. Demikian juga ketika dalam keadaan kita safar. Demikian juga disebutkan di sini permasalahan tayamum itu rafi' atau mubih. Ya, permasalahan ini dikatakan ini bisa agak penting. Tayamum itu apakah rafi'ul hadas? Apakah dia mengangkat hadas seperti kentut atau yang semisalnya? Apakah mubih, membolehkan saja? Maksudnya apa? Maksudnya adalah apakah apabila kita tayamum itu berarti hadas itu diangkat atau sekedar membolehkan kita untuk sholat saja? Yang benar adalah rafi'. Ya, rafi' itu mengangkat hadas tersebut. Jadi kalau kemudian kita tayamum untuk sholat duhur karena tidak ada air atau yang semisalnya, kemudian kita tidak batal, boleh kita untuk sholat asar dengan tayamum tadi. Itu makna rafi', mengangkat. Kalau mubih berarti apa? Mubih cuma waktu itu saja, membolehkan saja. Itu terjadi khilaf di antara para ulama, yang benar adalah tadi. Sebagaimana hadis yang jelas nanti akan disebutkan, hadis itu adalah hasan, ya. Nanti akan disebutkan ini as-sa'id at-thayyib tahurul muslim. Debu yang bagus itu adalah penyuci bagi seorang muslim. Jelas. Ini menunjukkan apa? Itu bisa digunakan untuk sholat yang berikutnya. Demikian. Kemudian juga disebutkan, apakah disyaratkan tayamum itu niat? Iya, ya, innamal amalu binniyat. Sebagaimana wudu. Kemudian disebutkan juga permasalahan apa yang disyaratkan untuk tayamum? Disyaratkan padanya apa? Untuk kita mencari air. Disyaratkan untuk kita tayamum itu, kecuali kalau sakit ya, maka seperti ini karena kebutuhan, darurat dan semisalnya. Maka selain itu atau yang semisalnya, maka disyaratkan di situ ketika kita akan tayamum untuk mencari. Sebutkan di sini waqad dalilan al-mutaqaddiman aidan ala annahu yusharatul tayammum iwazil ma' ba'da talab. Ya, hadis yang tadi kita sebutkan bahwa tayamum itu disyaratkan apa? Disyaratkan iwazil ma', tidak adanya air ba'da talab, setelah mencari. Setelah mencari tidak ada, maka kita tayamum. Kemudian berikutnya, bagaimana sih definisi sifat mencari air itu? Disebutkan di sini, wa sifatut talab, sekolah Ibnu Qudamah di Al-Mughni, sifatut talab ayatluba fi rahlihi, mencari di kendaraannya. Tsumma in ra'a khudrah, kalau ada di situ hijau dan sebagainya dicari dan sebagainya. Ya, pokoknya dia mencari apa ada atau tidak. Kalau tidak ada baru kemudian dikatakan tidak ada. Kemudian Imam Syaukani mengatakan wa amma ijabu talab ila akhiril waqt, adapun wajib mencari sampai waktunya itu habis. Seperti ini falam yadullu ali dalil, tidak ada dalil. Pokoknya tidak ada, sudah langsung sholat. Tidak perlu kemudian sampai waktunya habis, tidak. Ini definisi tadi mencari. Kita cari, ini berusaha mencari. Kemudian apa? Kalau tidak ada baru kemudian kita tayamum. Apa disyaratkan? Tayamum itu masuknya waktu, dikatakan wala hadzal qaul as-sahih tayammum qabla waqt insya. Ini boleh. Kita tayamum sebelum masuk waktu salat, boleh. Kemudian juga disebutkan idza tayaqqana adami wujudi ma bil mantiqa allati huwa fiha fala yusam talab wal bas anil ma. Kalau yakin di tempat dia itu tidak ada air, tidak mesti harus mencari. Umpamanya di padang Sahara tidak ada air, tidak perlu harus mencari. Sudah pasti tidak ada air. Maka seperti ini sudah cukup, ya. Kemudian kita tayamum. Kemudian juga disebutkan tentang masalah
Ya kadang semua para ulama tentang masalah menerima hadiah. Adapun di sini permasalahan air. Ya. Semua Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih. Wa in budila lahuma li taharatihi lazimahu qubuluh. Apabila digratiskan air bagi dia untuk bersuci, gratis ini. Ya. Maka wajib kita menerima. Di situ tidak apa? Tidak ada minah, tidak ada balas budi. Ini memang gratis, ini gratis. Tempat sulit air kemudian ada orang bersedekah, ini air gratis. Maka diambil. Wa illam yajidhu illa bisaman la yaqdir alaih. Kalau ya, tidak didapat kecuali dengan harga yang dia tidak mampu. Fabudila lahu. Kemudian diberikan uang bagi dia, ya, asaman, harga air itu. Lam yalzamhu qubuluh. Tidak mesti untuk dia menerima. Ya, demikian. Masya Allah, itu menunjukkan ya ini kehormatannya kaum muslimin, demikian juga ahli hadis. Sampai dibahas tentang permasalahan ini. Li'anal minnah talhaq bih, karena di situ ada hutang budi. Masya Allah. Ini kalau airnya itu harus dibeli. Ada orang ngasih uang, nih, ambil uang ini, kamu beli air itu untuk berwudu. Ya, maka tidak mesti kita menerima karena ada balas budi. Lebih bagus apa? Lebih bagus tayamum saja. Ya, untuk kemudian tayamum, ya, demikian disebutkan. Kalau yang tadi kan gratis memang, semua yang ingin yang digunakan untuk berwudu dengan ya ini sekedarnya. Kalau ini tidak ada, harus beli. Ada orang ngasih, maka seperti ini tidak mesti menerima. Karena di situ ada minnah, di situ ada apa? Ada ya ini hutang budi. Ini demikian disebutkan. Kemudian Syekh mengatakan di Sarung Mumti, wa shawab annahu idza kana wajidan li samanihi, kalau dia mempunyai harta untuk membelinya, qadiran alaih, dan mampu, anu yajibu alaihi ayastariyahu, wajib untuk membeli. Ini demikian. Kalau dia mempunyai uang. Kemudian sebutkan juga idza wuhiba lahul ma' aw samanuhu, ini apabila dihadiahkan air wajib diberi. Karena air itu biasanya tidak ada yakni, karena itu hadza huwa sahih. Ya, demikian itu yang benar. Li'anal ma' la yuman bihi fil adah, karena air itu secara adat itu tidak ada balas budi. Ya, ini air sudah air. Walau hibalahu samanul ma', tapi kalau diberikan uang untuk membeli air itu, lam yulzim qubuluh, tidak mesti harus menerima. Bil ittifaq, yaitu sepakat, ini sepakat Syafi'iyah. Walaupun Imam Haramain mengatakan ijma. Ya, ini demikian. Ya, ini jelas ya tentang masalah ini. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau bisa muajjal, boleh untuk dibayar nanti kalau punya uang. Ya, sebutkan di sini kalau seperti itu lam yulzamu syira'u. Tidak mesti harus membeli. Kalau enggak mampu ya enggak mampu. Tidak perlu kemudian hutang dan sebagainya. Kalau enggak mampu ya sudah enggak mampu. Demikian juga termasuk di situ kalau antara dia dengan air itu ada sabuk, ada binatang buas, ada musuh, ada kebakaran, ada pencuri, masuk juga hukum orang yang tidak punya air. Bagaimana kalau junub kemudian mempunyai air sedikit? Ya, apakah kemudian dia tayamum langsung atau bagaimana? Disebutkan ini kesimpulannya adalah untuk dia menggunakan air itu untuk mandi, kemudian sisanya tayamum. Ini demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 123. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih, tata cara tayamum ini, ya. Qala, beliau mengatakan, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah, Nabi mengutusku dalam suatu keperluan. Fa'ajnabtu, maka aku junub. Ya, ternyata junub akhirnya, ya. Falam ajidil ma', aku tidak mendapatkan air. Fatamarraqtu fi sa'id, aku berguling-guling di debu, mungkin di pasir dan semisalnya. Kama tatamarraqud dabah, sebagaimana binatang itu berguling-guling. Ya, demikian, beliau belum mengetahui. Ya, tata caranya ya ini demikian, berguling-guling di debu. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu dzalik. Kemudian aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebutkan hal itu kepada beliau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innama yakfika, sesungguhnya cukup bagi engkau, antakul, untuk kamu mengatakan, maksudnya adalah untuk kamu berbuat, ya jelas.
Antakul di sini untuk kamu berbuat biyadaika hakada, untuk kamu berbuat dengan kedua tanganmu demikian. Tsumma daraba biyadaihi al-ard darbatan wahidah. Kemudian beliau memukul dengan kedua tangannya bumi sekali pukulan. Ya, ini kedua telapak tangan jelas di sini, ya. Tsumma masaha shimal al-yamin, kemudian beliau mengusap dengan tangan kiri kepada tangan kanan. Ya, tangan kiri dulu diusapkan ke kanan. Ya. Wa dhahiri kaffaihi, bagian atas dari telapak tangan itu, ya. Yani dohir, demikian juga batin tadi, ya, diusapkan ke kanan, ya. Yang atas dan bawah juga. Kemudian sebaliknya juga. Ya, seperti itu. Ini otomatis, ya. Kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian wa wajhahu, dan wajahnya. Muttafaqun alaih, wa Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdzul Muslim. Ini lafadznya Imam Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ard. Beliau memukul sallallahu alaihi wasallam dengan kedua telapak tangannya itu bumi. Wa nafakha fihima, kemudian meniup di kedua telapak tangannya itu. Disyariatkan meniup, ya, meniup. Ini riwayat Imam Bukhari ini. Ya, wa nafakha fihima, meniup keduanya itu. Tsumma masaha bihima, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangan itu wajhahu wa kaffaihi, wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini jelas tentang permasalahan ini, tata cara tayamum. Adapun Syafi'iyah yang dulu kita pelajari mungkin ya ketika kecil, sampai mana? Sampai zira, sampai ke yakni siku. Di situ riwayatnya adalah mungkar. Sebenarnya seperti itu. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.